TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan, Panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara. Berikut ini adalah daftar lengkap Panglima TNI dari masa ke masa. Nomor 1 ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada 12 November 1945 hingga 29 Januari 1950. Jenderal Sudirman berasal dari Angkatan Darat. Jenderal Sudirman merupakan satu dari 3 Panglima Besar TNI dan sangat kita hormati. Yang kedua ada Letnan Jenderal TB Simatupang. Simatupang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia atau Kasab setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950. Ia menjadi Kasab hingga tahun 1953. 3 ada Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September. Beliau selamat dari upaya penculikan tersebut, namun harus kehilangan putri tercintanya, Ade Irma Suryani Nasution, beserta ajudannya Letu Pierre Tendean. Nomor 4 ada Jenderal Soeharto. Jenderal Besar Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General. Bahasa Indonesianya Sang Jenderal yang Tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Nomor 5 ada Jenderal Maraden Panggabean. Maraden Panggabean memulai karir militernya saat ia bergabung dengan organisasi Kelaskaran Pemuda Sosialis Indonesia sebagai komandan pasukan, dan kemudian ia bergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia yang nantinya kelak berganti nama menjadi TNI dengan pangkat kapten serta diberi jabatan sebagai Kepala Staf Batalion 1 pada Resimen 4 Divisi 10 Tapanuli Utara, hingga pada puncaknya menjadi Menhankam atau Pangap periode 1973 hingga 1978. Nomor 6 ada Jenderal M. Jusuf. Jenderal Andi Muhammad Jusuf Amir atau M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis. Hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya. Akan tetapi, ia melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Nomor 7 ada Jenderal LB Murdani. Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau LB Murdani adalah salah satu tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru. Benny Murdani dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya banyak dianggap misterius. Murdani merupakan perwira yang ikut terjun langsung di operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Kerajaan Thai pada tanggal 28 Maret 1981. Nomor 8 ada Jenderal Tri Sutrisno. Pengalaman militer pertama Tri Sutrisno adalah pada tahun 1957 ketika ia berperang melawan pemberontakan PRRI.
Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Tri Sutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959. Nomor 9 ada Jenderal Edi Sudrajat. Jenderal TNI Edi Sudrajat adalah salah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Wow! Nomor 10 ada Jenderal Faisal Tanjung. Jenderal Faisal Etno Tanjung adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Faisal adalah alumni dari Akademi Militer Nasional Angkatan 1961, seorang perwira yang memiliki pengalaman di bidang tempur, teritorial, dan pendidikan. Awal karirnya banyak dihabiskan di pasukan khusus Grup Sandi Yuda RPKAD yang sekarang Kopassus, dan kemudian di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Nomor 11 ada Jenderal Wiranto. Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1987 hingga 1991. Setelah sebagai ajudan Presiden, karir militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrat, dan Kasat. Selepas Kasat, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI, sekarang Panglima TNI, pada Maret 1998. Nomor 12 ada Laksamana Widodo Adi Sucipto. Setelah tamat SMA Negeri 1 Surakarta dan lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1968, Widodo menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut sebelum diangkat menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden B.J. Habibie tahun 1999. Oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat menjadi Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Ia merupakan Panglima pertama yang bukan berasal dari Kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia. Nomor 13 ada Jenderal Endriartono Sutarto. Karir Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tanggal 9 Oktober 2000, Gus Dur melantik Endriartono sebagai Kasat menggantikan Jenderal Tiasno Sudarto. Puncak karir militer Endriartono adalah ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya sebagai Panglima TNI pada 7 Juni 2002. Nomor 14 ada Marsikal Djoko Suyanto. Marsikal Djoko Suyanto menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007. Ia mulai menjabat sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Djoko Suyanto adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ia juga merupakan Panglima TNI pertama yang berasal dari Kesatuan TNI Angkatan Udara sepanjang sejarah Indonesia. Nomor 15 ada Jenderal Djoko Santoso. Jenderal Djoko Santoso pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 2005 hingga 2007. Karir Djoko di militer dimulai dengan menjabat sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Senapan A Yonif 121 Macan Kumbang. Seiring waktu karirnya terus melejit hingga menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2005 dan akhirnya Panglima TNI pada tahun 2007 hingga 2010. Di nomor 16 ada Laksamana Agus Suhartono. Laksamana Agus Suhartono pernah menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Koar Matim dan Asisten Operasi KSAL.
Sebelum diangkat menjadi KSAL, ia menjabat sebagai Irjen Departemen Pertahanan. Laksamana Agus diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Ia lolos uji kelayakan oleh DPR dan diangkat menjadi Panglima TNI. Nomor 17 ada Jenderal Muldoko. Semasa masih aktif menjabat Panglima TNI, Muldoko mendirikan masjid megah bernama Masjid Dr. Haji Muldoko. Masjid yang berada dalam kompleks Islamic Center itu berlokasi di perbatasan kota Jombang dan Kediri. Diresmikan pada 2016, masjid ini dilengkapi fasilitas pendidikan dan sosial seperti panti asuhan, madrasah, gedung TKA Dharma Wanita, dan taman pendidikan Al-Quran. Wah, soleh ini Pak Muldoko ini. Nomor 18, Jenderal Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 dan berpengalaman di Kecabangan Infanteri Baret Hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, dan Gubernur Akademi Militer. Di bidang lainnya, Gatot juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Forki periode 2014 hingga 2018. Nomor 19 ada Marsikal Hadi Cahyanto. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara dan dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Udara dengan pangkat Leda oleh Presiden Soeharto pada 20 September 1986, Hadi mengawali karirnya di Skuadron Udara 4 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tugas Skuadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk operasi dukungan udara, SAR terbatas, dan kursus penerbang pesawat angkut. Oke, pecinta dunia militer, itulah daftar lengkap Panglima TNI dari masa ke masa. Semua panglima adalah orang yang begitu luar biasa dalam perjuangannya membela negara Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan tulis komen kalian di bawah video ini.